Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih akan kita bahas terkait dengan ditahannya AG buntut kasus penganiayaan. Masih bersama kami malam hari ini Mangata Toding Alo selaku kuasa hukum dari AG, M. Hamzah selaku advokat dari LBH Ansor dan juga Atwirlani Ritonga selaku asisten deputi pelayanan anak Kementerian PPPA. Saya ke Mbak Lani, kita lanjutkan lagi terkait dengan pertanyaan tadi sebelum kita jeda, terkait dengan mekanisme seperti apa yang sesuai dengan undang-undang yang tentunya dengan memperhatikan kebutuhan, hak dan juga kewajiban dari seorang pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ini. Tetapi tetap harus memperhatikan kita butuh sebuah efek jerah supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Ya, jadi begini Mbak Fani, ini yang mungkin juga harus dipahami oleh para masyarakat gitu ya, bahwa memang seorang anak gitu ya berperilaku melakukan sebuah, tindakan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum, kita sebut seperti itu melakukan sesuatu itu tentunya, kita tidak bisa harus kaji lebih dalam lagi, apa penyebab-penyebabnya gitu ya. Nah, apakah dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau belum, secara undang-undang kita punya undang-undang bilang bahwa anak itu adalah usia 0 sampai, sebelum 18 tahun, mulai dari kandungan. Dan AG termasuk adalah anak di dalam usia tersebut. Nah, tentunya efek jerah bagi seorang anak berbeda gitu ya dengan, orang dewasa. Perlakuannya tentu tidak bisa kita samakan seperti itu. Nah, walaupun mungkin, masyarakat banyak yang, berasumsi atau menyatakan bahwa, pikirannya mungkin, oh sudah bisa melakukan seperti ini, sudah dewasa dan lain sebagainya. Ini yang menjadi, tugas kita bersama saya rasa untuk, tidak hanya AG, bahkan kasus-kasus yang lain serupa yang terlibat bahwa anak berkonflik dengan hukum, ini, banyak latar belakang yang bisa mempengaruhi seorang anak melakukan sesuatu gitu ya. Nah jadi, efek jerahnya tentu ini akan, diputuskan di dalam proses hukum yang akan berjalan, dalam hal ini nanti, pengadilan ujungnya, apakah ini akan, dilakukan, penahanan gitu ya atau di LPKA, direhabilitasi dan lain sebagainya, ini tentunya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum gitu. Jadi, yang pasti harus dipahami tentunya adalah pemberian efek jerah terhadap anak tentunya akan berbeda dengan pemberian efek jerah terhadap orang dewasa, Oke, gitu. oke Mbak Rani. Bang Mangata, Ya. lagi-lagi ketika Anda melihat bagaimana kondisi AG, kemudian pasti tentunya juga menanyakan kan alasan AG melakukan hal tersebut gitu di awal karena kita anggap atau katakanlah publik mempersepsikan ini semuanya tidak akan kasus ini tidak akan dimulai kalau AG tidak mengaku kepada MDS begitu Mario Dandi Satrio sehingga menimbulkan kasus penganiayaan ini. Apakah atau seperti apa mekanisme ya penahanan, kemudian juga tentunya proses hukum yang berjalan sampai nantinya vonis. Apakah rehabilitasi seperti yang dikatakan oleh Mbak Lani tadi cukup untuk ya tadi gitu menimbulkan supaya kasus seperti ini tidak berulang lagi ke depannya? Ya, tanggapan kami hari ini ke teman-teman media memang sekarang kami akan bekerja dengan keras untuk mengungkap fakta yang sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kami lihat seperti CCTV dan kemarin kami lihat transkrip chat yang terbaru yang sangat panjang itu memang ada beberapa chat yang sengaja Mario Dendi MDS ini suruh anak AG untuk hapus, ada tulisannya. Jadi ada beberapa voice note yang memang itu suaranya Mario Dendi saat membujuk Ananda David untuk turun. Oke. Nah, di sini yang menjadi peran penting dari kami untuk benar-benar membuktikan itu dan menjahit sehingga ini bisa sesuai dengan fakta sebenarnya, Mbak. Karena balik lagi kami benar-benar melihat posisi anak ini harus dibela sesuai dengan hak-haknya, termasuk hak untuk membela dirinya. Jadi izinkan kami juga nanti besok pada saat rekonstruksi kami akan benar-benar sangat detail untuk melihat bukti ini. Dan kemarin kami juga mengajukan permohonan ke pihak penyidik Polda Metro untuk bisa memulihkan data voice note yang ada, Mbak. Oke. Karena itu benar-benar ada suara Mario Dendi dan baru tadi saya lihat pihak kuasa hukum merubah keterangan lagi, kuasa hukum dari Mario Dendi bahwa itu bukan suruhan dari dia karena dia lihat ada chat yang sudah dihapus. Padahal ini yang kami harus sampaikan ke masyarakat, pada saat di Polsek, Mario Dendi itu chat kepada klien kami yang masih di luar dan statusnya masih saksi, waktu itu dia masih pulang sekolah, untuk menghapus
voice note dari dia. Isi voice note-nya apa saja tadi? Ada beberapa sudah kami sampaikan juga di BAP dan saudara tersangka S juga mendengarkan bahwa membujuk untuk turun, terus ada bilang Indonesia ini negara hukum kok, gua nggak bakal ngapa-ngapain lu. Terus ayo bro 10 menit aja. Nah itu ada terus dibalas sama maaf banget Ananda David bilang oke 10 menit ya gitu. Jadi itu ada suara Mario Dendi yang kami lihat niat buruk, bahkan bukan sebelum dari Mario Dendi ini ke lokasi, tapi setelah juga dia masih ingin menutupi. Bahkan ada gestur-gestur di CCTV setelah perlakuan keji kepada Ananda David itu kami lihat tidak ada penyesalan dari MDS. dari tersangka MDS ini. Oke, Gitu. berarti ada semacam menyuruh lakukan begitu untuk AG melakukan sesuatu dan kalau misal kita bicara mengenai kondisi AG di bawah usia, AG sendiri mengaku kepada Bang Mangata dan juga tim kuasa hukum bahwa dia tidak mengerti apa yang dilakukan itu salah atau seperti apa? Jadi memang ini ada hubungan, nanti panjang lagi Mbak ini, ada relasi kuasa dan lain-lain. Tapi biar kami nanti buktikan di persidangan saja, karena ini bukti-bukti kami cukup optimis melihat bukti-bukti kemarin, khususnya CCTV. Karena ada beberapa gestur dari anak AG yang menjelaskan sebenarnya benar dia dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan apapun di sana. Tapi masalahnya ada kesaksian dari, ini kita juga baru tahu ada sosok bernama APA begitu. Dan berangkat dari kesaksiannya, maka AG ditahan. Tapi Bang Mangata sendiri sudah tahu sosok APA ini siapa? Jadi sosok APA ini memang kami sudah endus sejak pada saat BAP pertama kami baca, Mbak. Oke. Kami juga lihat penyidik sudah bekerja keras di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin untuk memanggil, tapi kami bingung kenapa sampai saat ini saksi APH hanya dibiarkan begitu saja, padahal dia yang benar-benar memberitahukan aib dari klien kami dan Ananda David, sehingga ini yang memicu semuanya. Gitu. Oke, berarti ini ada beberapa fakta baru yang terbuka seperti itu. Kalau dari Bang Hamzah sendiri sudah mengetahui gitu, APA ini siapa, David juga apakah kenal seperti itu? Kalau untuk APA ini kita belum tahu banyak. Nah, untuk Ananda David apakah kenal atau tidak, kita belum bisa konfirmasi kan, karena kondisi Ananda David. Yang jelas kita keluarga Ananda David dan LBH GP Ansor ingin kepolisian tuh membongkar seterang-terangnya kasus ini dan siapapun yang terlibat dalam penganiayaan berat ini agar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau misalnya melihat bagaimana penahanan AG, kemudian juga siapa-siapa saja saksi yang diperiksa sampai dengan saat ini, menurut Anda bagaimana keseriusan kepolisian untuk mengungkapnya? Kepolisian PMJ, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Selatan ya sudah serius dalam mengungkap perkara ini, apalagi pelaku anak telah dilakukan penahanan. Yang konsekuensinya kan proses untuk pelaku anak ini akan cepat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang SPPA. Tapi kalau misalnya untuk alat-alat bukti atau fakta-fakta yang terbuka yang selama ini dikumpulkan atau diketahui oleh LBH Ansor sendiri, sudah bisa memetakan siapa-siapa saja yang terlibat, atau masih ya siapa tahu ada surprise lagi, ternyata ada lagi begitu ya, seperti yang kita juga baru tahu ternyata kesaksian pertama dari APA gitu, bukan dari AG. Nah, untuk kesaksian APA itu kan berawal dari pengakuan tersangka utama di BAP-nya kan. Kalau kami dari LBH GP Ansor menelaahnya itu pas saat peristiwa itu dan apa yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi. Ya, kejadian-kejadian di tanggal 20 Februari itu aja lah. Terus juga penganiayaan beratnya ini kan jelas ada dari rekaman CCTV dan saksi mata yang mengantarkan Ananda David ke rumah sakit saat itu. Baik. Saya kembali ke Mbak Lani. Mbak Lani, saya juga penasaran kalau dari kementerian sendiri melihat bagaimana exposure gitu yang terbentuk atas kasus ini ketika begitu masif sorotan dari publik, komentar-komentar yang masuk seperti apa, bahkan banyak sekali yang mendadak jadi ahli dari pidana anak begitu di Indonesia. Kalau dari kementerian sendiri bagaimana bisa mengawal ya, lagi-lagi kalau kita melihat ini tuh semacam fenomena gunung es, Mbak Lani. Ada banyak tentunya kasus-kasus di luar sana yang mungkin belum terdeteksi atau mungkin belum dilaporkan seperti itu. Bagaimana kita harus melihat posisi anak yang berkonflik dengan hukum ini? Tapi tahan lagi jawabannya Mbak Lani, kita harus terpaksa jeda sesaat. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini pemirsa. MNC News Prime akan kembali sesaat lagi.